Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekista Ardining Dasari, NPM 18060141. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori dan presentasi membuat silabus dan RPP. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Rasa Tiana Rahmawati, NPM 18060117, Ani Puspita Dewi, NPM 18060129, Putri Puspitasari, NPM 18060136, dan Arif Munandar, 18060097. Pengertian dan pengembangan RPP. Rencana Pelaksana Pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya, landasan pengembangan RPP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 yang berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, komponen RPP dan langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikannya, kelas atau semester, mata pelajaran dan atau tema pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, menuliskan materi prasyarat, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, merumuskan kegiatan pembelajaran yang meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian selanjutnya penilaian hasil belajar, menentukan media atau alat atau bahan atau sumber belajar. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Landasan pengembangan silabus. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, memadai. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Yang ketujuh, fleksibel. Dan yang kedelapan, menyeluruh. Kesimpulan dari materi yang kami bahas, yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa rencana pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Sedangkan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran MGMP pada atau pusat kegiatan guru PKG dan Dinas Pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi yang kami bahas. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.